Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Andika berhadapan kembali dengan Ratu Racun. Siapakah kiranya yang akan unggul kali ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Hei, perawan jelek. Apa kau tak pernah berguling-guling di tanah sewaktu kecil dulu? Ledek Andika enteng. Godokan selama di lembah kutukan membuat napasnya biasa-biasa saja. Kalau melihat begitu keras pencempurnaannya yang dijalani di tempat mengerikan itu, mungkin pendekar muda ini bisa bertempur sehari semalam tanpa henti. Diiringi erangan, Ratu Racun bangkit terhuyung-huyung. "Resek kau, pemuda jelek," maki perempuan itu. "Biarin," saut pendekar Slebor enteng. "Kau pikir dirimu telah menang? Biarin. Sontoloyo, kali ini kau akan merasakan kembali racun bara neraka milikku. Biarin," saut Andika kembali, seakan tak ada kata lain untuk menanggapi omelan dongkol Ratu Racun. Seketika, Ratu Racun mulai menengadahkan tangannya ke atas dalam rentangan lebar. 10 jemari yang terbuka menegang bersama getaran hebat. Ucapannya tampak bukan ancaman kosong. Ia benar-benar akan mengeluarkan ajian beracun dari negeri Tibet yang dimilikinya. Tak ada 5 kerdipan mata, telapak tangannya mulai berpijar merah. Seakan bara api telah menelusup ke sepasang telapaknya itu. Menyadari lawan telah mengerahkan jurus ampuh yang pernah membuatnya sengsara, Andika mau tidak mau harus bertindak hati-hati. Segera seluruh pikiran serta panca inderanya dipusatkan ke satu titik dalam benak. Tenaga sakti warisan pendekar lembah kutukan ini akan dipusatkan pada kedua telapak tangannya. Wus! Saat Andika memejamkan mata, Ratu Racun secara licik melepas pukulan jarak jauh berisi racun bara neraka. Maka seketika segumpal sinar merah membara membersit di malam gelap, menerangi kancah pertempuran bagai bola lampu raksasa. Ki Manik Angkeran, Ki Anom Wijaya, serta beberapa penduduk yang bernyali cukup besar hingga tak meninggalkan alun-alun menjadi terperanjat menyaksikan pendekar Slebor akan segera dilabrak gumpalan sinar maut yang menduru cepat ke arahnya. Sebelum sinar itu benar-benar sampai, tiba-tiba Andika mengempas tangan dan napasnya berbarengan. Sepasang telapaknya yang menghadap ke depan saat itu pula melontarkan tenaga berkekuatan 50 ekor gajah jantan. Wus! Blar! Bagai menimpa benda lentur, pukulan jarak jauh lawan yang berisi racun mendadak berbalik arah ketika bertumbukan di udara dengan tenaga dorongan pendekar Slebor. Sinar merah bara itu meluncur balik berlawanan dari arah sebelumnya, bahkan mengarah ke tuannya sendiri. "Sinting," maki Ratu Racun kelabakan. Biarpun pukulan itu miliknya sendiri, namun Ratu Racun sama sekali tak mau menerimanya. Racun bara neraka adalah racun dari segala racun. Keganasannya sudah tidak disangsikan lagi. Pemiliknya sendiri pun bisa terbunuh bila terkena.
Ratu Racun melentik serabutan ke udara, menghindari hantaman pukulannya sendiri. Tak diperhatikannya lagi pendekar Slebor yang pada saat bersamaan turut melenting ke udara. Lalu, wus! Pukulan kedua dilepas pendekar Slebor. Sasarannya tentu saja tubuh Ratu Racun yang masih mengambang di udara. Ratu Racun memekik ngeri saat menyadari pukulan lawan mengarah ke tubuhnya. Sedangkan dia sendiri sudah tidak bisa menghindar dalam keadaan melayang di udara seperti ini. Des! Satu hantaman dahsyat tiba di bahu kiri Ratu Racun. Akibatnya, perempuan itu melolong tinggi, menembus cakrawala malam yang senyap. Kemudian tubuhnya menukik tajam ke bumi, dengan kepala di bawah. Batu-batu cadas menonjol yang berserakan di sekitar alun-alun tentu akan meremukkan kepala wanita itu beberapa saat lagi. Namun, dengan gesit, Ratu Racun memutar tubuhnya. Dan tanpa menemui kesulitan berarti, kakinya menjejak ringan di tanah. Tak ada satu tarikan napas, wanita bercadar merah itu cepat melarikan diri dalam lesatan yang cepat. Bisa saja Andika memburunya, tapi pendekar muda itu berpikir lain. Rasanya memang berbahaya kalau pertarungan dengan tokoh sakti aliran hitam itu diteruskan. Masalahnya, setiap saat bisa saja ada pukulan jarak jauh yang tersasar. "Kisanak, kenapa tidak dikejar?" tanya Ki Anom Wijaya setengah berseru. Hatinya tidak puas kalau tidak menangkap hidup-hidup bajingan yang telah menghabisi warganya. "Lain kali, aku berjanji akan menghabisinya sebagai pembayaran atas 2 nyawa penduduk desa ini, Ki," jawab Andika dengan mata menatap lurus pada arah menghilangnya lawan. "Lain kali," serga Ki Anom Wijaya. Laki-laki itu memang belum tahu siapa Andika sesungguhnya. Yang diketahuinya, anak muda itu telah bertarung dengan orang yang menghabisi warganya. "Ki Anom," panggil Ki Manik Angkeran berwibawa. Pengaruh sesepuh desa itu tampaknya begitu dihargai Ki Anom Wijaya. Kepalanya menoleh pada Ki Manik Angkeran dengan tatapan hormat, meski jabatannya boleh dibilang lebih tinggi dari Ki Manik Angkeran. "Ada baiknya kalau aku perkenalkan pendekar muda ini padamu," lanjut Ki Manik Angkeran lembut. "Dia adalah pendekar yang membela orang-orang tertindas. Dia juga salah seorang keturunan pendekar besar yang menjadi cerita rakyat. Pendekar Lembah Kutukan. Dialah pendekar Slebor." Ki Anom Wijaya kontan terpana, mulutnya terbuka tanpa sadar. Tak ada yang bisa diucapkannya saat itu. Bahkan tak terdengar kata maaf karena bersikap agak tidak sopan pada Andika. Namun Andika hanya membalasnya dengan senyum ringan. Bukit Batu Jajar berbatasan dengan bagian selatan desa Wadaswetan. Letaknya yang berada di sekitar pegunungan kapur menyebabkan daerah itu begitu tandus. Kering kerontang seperti sudah akrab bagi bukit ini. Dan kerap kali angin kencang bertiup, debu kapur langsung bertebaran menjelajah permukaan Bukit Batu Jajar. Apalagi di siang hari yang sangat terik ini. Rasanya tak ada orang yang mau menyinggahi Bukit Batu Jajar kecuali orang bodoh. Tapi rupanya ada juga beberapa orang yang terlihat di sana. Mereka bukan orang bodoh, tapi justru beberapa pendekar yang sedang terlibat pertarungan seru dengan seorang wanita berpakaian serba hitam. "Lihat, cetar!" Hingar-bingar pertarungan membahana dari bukit tandus ini. Tak dapat dipastikan sudah berapa jurus telah dikerahkan untuk menjatuhkan lawan masing-masing. Yang pasti,
Pertarungan telah berlangsung ketika matahari sudah menusuk tepat di ubun-ubun. Sedangkan kini matahari sudah tersurup sepenggalan. Para pengeroyak wanita berpakaian serba hitam terdiri dari 3 orang laki-laki. Ketiganya sama-sama gagah dan tampan. Yang seorang adalah laki-laki muda berusia 30-an. Kumisnya lebat dengan rambut panjang terikat kain bercorak batik. Matanya tajam dihiasi alis mata yang tebal. Dagunya ditumbuhi brewok halus kebiru-biruan. Dia bernama Bayu. Seorang lainnya juga pendekar muda, usianya setahun lebih muda daripada Bayu. Sama seperti Bayu, laki-laki yang bernama Soka pun memelihara kumis lebat. Bedanya, dia berambut pendek yang tertata rapi tanpa ikat kepala. Sementara orang yang terakhir berpenampilan menawan. Rambutnya ikal sebatas bawah telinga, wajahnya klimis dan terlihat bersih. Rahang yang berbentuk agak persegi memperlihatkan kejantanannya, dan dia sering dipanggil Sena. Mereka bertiga berpakaian sama. Dari sini bisa dinilai kalau mereka berasal dari perguruan silat yang sama. Dengan baju putih berlapis rompi kulit berwarna coklat yang dipadu celana berwarna hitam sepanjang lutut, mereka tampak kelihatan gagah. Dalam rimba persilatan, mereka lebih dikenal dengan julukan Tri Cemeti Puspa. Memang cemeti bergagang dengan bentuk bunga itu yang membuat mereka dijuluki demikian. Menyerahlah Ratu Racun. Perbuatanmu di desa kami harus dibayar dengan nyawamu. Rakyat desa meminta kami untuk membawamu agar kau dapat diadili karena telah menghabisi 10 warga desa. Seru Bayu setelah mengambil jarak sekitar 10 tombak dari lawan. Kalian hanya mengada-ngada, Kisanak. Bagaimana aku bisa menuruti kemauan kalian kalau mendengarnya saja baru kali ini? Jawab wanita yang dipanggil Ratu Racun oleh Bayu. Kisanak, jangan bersilat lidah di depan kami. Kami minta Kisanak sudi ikut dengan niat untuk membayar perbuatanmu. Timpal Sena. Namun wanita itu malah tertawa. Apa kalian hanya bersandiwara untuk memperdayaiku? Kalian ingin merampas kehormatanku di tempat yang dingin. Di tempat yang dingin ini, bukan begitu? Wanita rese, apa kau pikir kami ini lelaki kotor seperti dugaanmu? Bentak Soka tersinggung. Kang, kenapa kita harus bertele-tele pada wanita busuk ini? Ringkus saja dia, hidup atau mati. Dan tanpa menunggu persetujuan Bayu yang merupakan kakak seperguruannya, Soka melabrak Ratu Racun. Hiap! Cemeti di tangan Soka terayun-ayun di udara. Putarannya memperdengarkan bunyi yang membuat ngilu perasaan. Wut, wut, wut. Soka kian dekat pada lawan. Cemeti maut di tangannya siap mencabik. Tapi... Tunggu! Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang menahannya. Soka menoleh cepat, begitu pula Bayu dan Sena. Mereka ingin mengetahui orang yang hendak ikut campur urusan ini. Mata ketiganya pun menangkap sosok pemuda berpakaian serba hijau dengan kain bercorak kotak-kotak hitam dan putih tersampir di pundaknya. Rambut pemuda itu sebatas bahu tak teratur. Raut wajahnya tampan, dengan mata tajam berhias alis yang menukik bagai kepakan sayap elang perkasa. Hidung pemuda tampan itu mancung dengan bibir tipis menawan. Garis wajahnya yang gagah sesuai sekali dengan kekekaran tubuhnya. Siapakah pemuda itu yang berani menengahi pertarungan Tri Cemeti Puspa dengan Ratu Racun? Jika bukan seorang pendekar yang punya ilmu mumpuni, tentu tidak akan sembarangan.
atau nekat masuk ke tengah-tengah pertarungan? Daripada nggak bisa tidur karena memikirkan hal ini, temukan saja jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.